Pernah nggak sih kamu ngerasa uang kamu cepet banget habis, padahal kamu nggak ngerasa belanja macem-macem? Salah satu cara paling sederhana tapi berdampak besar untuk memperbaiki kondisi keuangan kamu adalah mencatat uang yang masuk dan mencatat uang yang keluar. Oke, clear. Tapi waktu kamu mulai benar-benar mencatat semua pengeluaran kamu mungkin akan ketemu masalah yang sebenarnya nggak pernah kamu sangka. Masalah itu bukan di dompet, tapi di pikiran kamu sendiri. Ketika mencatat mulai terasa aneh. Banyak orang kaget bukan karena mereka boros, tapi karena merasa, lah, ini perlu dicatat juga. Ini sedekah nih, kurban nih, buat bantu teman. Apa perlu dicatat juga? Mulai muncul rasa nggak enak. Jangan-jangan kalau gue catat, gue jadi kelihatan sombong ya. Padahal yang namanya sombong itu bukan soal kamu mencatat atau enggak, tapi datangnya ya memang dari niat dalam hati. Morgan Housel di buku Psychology of Money bilang, kalau kamu pakai uang untuk menunjukkan seberapa banyak uang yang kamu punya, itu cara tercepat untuk kehilangan semuanya. Sebaliknya, menyembunyikan aliran uang karena takut dihakimi, itu juga bisa berbahaya. Karena kamu jadi nggak tahu siapa diri kamu sebenarnya. Lalu kenapa semua harus dicatat, termasuk sedekah? Kenapa penting untuk mencatat semuanya, bahkan donasi dan sedekah? Karena pengeluaran kamu adalah cerminan diri kamu sendiri. Kalau kamu sengaja menghapus sebagian dari cerita kamu nggak akan pernah dapat gambaran yang utuh. Bayangannya kayak gini. Kamu habiskan 1 juta buat beli baju, 5 juta buat gadget, dan 0 rupiah untuk bantu orang lain. Apakah itu sejalan dengan nilai hidup yang kamu yakini? Atau mungkin kamu ternyata sudah sering sedekah, tapi kamu gak sadar karena kamu gak pernah catat itu juga. Robert Kiyosaki dalam Rich Dad Poor Dad pernah bilang, yang penting bukan seberapa besar penghasilan kamu, tapi seberapa besar yang bisa kamu pertahankan. Tapi gue mau tambahin, yang penting juga adalah buat apa uang itu kamu pertahankan. Mencatat pengeluaran, termasuk sedekah, itu bukan soal pamer, tapi soal kesadaran dan konsistensi. Lalu apa yang kamu temukan dalam diri kamu sendiri? Begitu kamu mulai mencatat semua pengeluaran kamu akan ketemu satu hal aneh. Kamu mulai mengenal siapa diri kamu yang sebenarnya. Memang bukan versi ideal di kepala, tapi ini versi yang nyata, versi yang realistis. Karena tiba-tiba kamu sadar, ternyata gue sering jajan kopi 25.000 tiap hari ya. Atau langganan aplikasi Netflix, Disney, atau subscription apapun yang sebenarnya udah nggak gue pakai. Jadi mencatat bukan soal cuma ngatur uang, tapi juga soal mengenali pola perilaku kita sendiri. Apa yang kamu lakukan secara otomatis, secara autopilot, tanpa pikir panjang, dan dari situlah kamu mulai berubah. Uang itu cerminan nilai hidup. Uang adalah cermin. Dia menunjukkan apa yang benar-benar kamu anggap penting. Kalau kamu bilang kamu orang yang peduli, suka berbagi, dan hidup sederhana, apakah catatan keuangan kamu mencerminkan demikian? Mungkin kamu sadar, kamu habiskan 300.000 per bulan buat nongkrong, tapi gak pernah ngasih 10.000 pun misalnya ke orang tua. Ini bukan soal rasa bersalah, tapi ya kejelasan aja. James Clear, penulis Atomic Habits, pernah bilang, kita tidak naik ke level cita-cita kita. Kita jatuh ke level sistem kita. Dan sistem pertama adalah mencatat. Cerita reflektif atau ilustrasi. Bayangin kamu tipe orang yang sesekali nyumbang, tapi nggak pernah kamu catat. Dan suatu hari kamu mulai catat semua pengeluaran kamu. Ternyata dalam sebulan kamu sudah sedekah 3 kali. 20.000, 50.000, 100.000. Dan kamu mikir, wah, ternyata gue lebih peduli ya dari yang gue kira. Dari situ kamu jadi niat, oke, gue mau buat kategori donasi di anggaran bulan depan. Entah di spreadsheet, Excel, atau di aplikasi handphone mungkin. Dan itu bukan buat flexing, tapi buat konsisten dengan siapa diri kamu sebenarnya. Jadi gini, mencatat pengeluaran itu bukan aktivitas keuangan, tapi juga latihan kesadaran diri.
Dia membantu kamu menyeimbangkan antara apa yang kamu ucapkan dan apa yang kamu lakukan. Discomfort, ya, ketidakenakan mungkin kamu rasakan itu bukan hal buruk. Justru itu tanda bahwa kamu sedang bertumbuh. Kalau kamu takut mencatat pengeluaran yang baik karena takut dibilang sombong, kamu harus selalu ingat kalau sombong itu bukan di kertas, bukan di Excel, bukan di spreadsheet, tapi dari hati. Catat semuanya, jangan takut. Karena semakin jujur kamu sama diri kamu sendiri, semakin kuat keputusanmu di depan. Dan ya, ini bukan cuma soal dompet, ini soal hidup yang lebih sadar dan terarah.